Ya malam semuanya. Yuk di tap-tap layarnya yuk. Thank you. Konsultan minimarket mandiri. Malam semuanya. Yuk dibantu tap-tap layarnya dulu yuk. Bisa yuk di kaki yuk. Bentar ya. Mesti pada ini nih ya, bingung nih kok naik turun naik turun naik turun gitu ya. Berita FAD masih banyak gitu ya. Tapi perlu diketahui teman-teman, BTC dominannya itu turun, merah malah. Thank you Bang Riu. BTC dominannya itu merah. Jadi masih ada pertarungan cukup yang perlu dipantau dengan baik. BTC dominan merah ini. Berpotensi ke golden ratio bisa. BTC dominannya berpotensi ke golden ratio di time frame 1 harinya. Jadi kalau teman-teman perhatikan untuk posisi BTC ini terjadi kebingungan marketnya kan karena di sini letaknya. Banyak orang apakah BTC ini akan ke MA 99? Menurut saya enggak. Yang ke MA 99 yang memiliki riwayat sudah jelas ada itu menyentuh di MA 99. Tapi kalau untuk BTC ini belum tentu dia menyentuh. Belum tentu dia menyentuh. Kalau dilihat dari BTC dominannya juga terjadi koreksi. Potensi untuk pembalian arah sangat mungkin, sangat berpotensi. Karena apa? Posisi adanya itu sudah sampai di golden ratio. Altcoin beberapa altcoin cukup bagus di MA 99. Kalau BTC MA ini yang apa? BTC. Kalau BTC MA 99-nya nantinya ini kan by proses, kemungkinan dia akan tetap kurang lebih di sini kalau seandainya MA 99 itu terbentuk juga di 21.387. Karena ini kan proses di sini. Ini kan ada naik turun Mas ya. Kalau kemungkinan dia naik turun by proses, kemungkinan malah nanti bisa jadi kalau di sini sideways di sini apakah bisa terjadi ya mungkin juga bisa. Tapi kalau terkoreksi lebih dalam terlalu jauh kayaknya enggak. Harusnya enggak. Karena kalau dilihat dari BTC dominannya juga kecenderungannya turun. Terus posisi, jadi saya melihat dari beberapa aspek yang perlu teman-teman perhatikan adalah posisi altcoin seperti ada pun dia sudah sampai di golden ratio dan terjadi pertahanan di sini. Kalau teman-teman juga lihat dari riwayat 2019 itu adalah kondisinya memang koin seperti ada ini menyentuh di golden ratio nih. Jadi wajar dan ini sangat bagus, menurut saya itu sangat bagus. Dan wilayah harga saat inilah saat entry kembali untuk ada. Ini pernah punya riwayat seperti itu. Momentumnya seperti itu. Jadi tidak usah takut kalau untuk ada. Jadi saya melihat malah market saat ini itu yang seperti ada BNB itu layak untuk dibeli kembali. Saya melihat malah sebuah peluang, kesempatan yang kedua. Ini kan sebenarnya kesempatan pertama kan di sini.
ini dikasih satu kesempatan lagi untuk bisa entry. Kalau saya secara pribadi, kalau untuk produk-produk di Golden Ratio, kalau saya memang pengen beli, saya biasanya memang beli di area-area ini. Kalau saya tidak bisa beli di sini, pembelian kedua saya setelah TPM di sini, saya akan beli di wilayah ini, dua ini. Biasanya saya akan melakukan seperti itu. Contoh kayak ETH, kenapa ETH tidak ke Golden Ratio, yang lain ke Golden Ratio atau ke MA99? Karena memang riwayatnya sama dengan BTC, dia tidak menyentuh Golden Ratio. Jadi ini kalau di sini ya, ini kan jauh. Jangan berpikir, "Om, kenapa ini tidak ke sini?" Karena dia didukung oleh riwayat masa lalu yang sama dengan BTC. Nih. Ini kemarin sudah dibahas ini sebetulnya. Jadi saya cuma mengulang kembali. Jadi riwayat yang terjadi di 2019 untuk ETH memang clear, bersih, tanpa menyentuh Golden Ratio sama sekali. Clear. Jadi ya, thank you Bang Mel. Om izin pakai. Ya, habis ini ya. Thank you Bang Mel. Yuk dibantu follow-follow itu untuk Bang Mel. Jadi perbedaan setiap koin itu teman-teman perlu kembali kepada riwayat. Apakah walaupun BNB itu tidak pernah ada momentumnya di itu, ya bisa hal-hal yang maksudnya bisa berbeda. Kenapa? Karena BNB ini lebih cenderung belakangan ini kena berita apa? Berita yang menyudutkan BNB cukup ada pressure cukup besar, yaitu bisa juga terjadi akhirnya berbeda dari riwayat itu. BTC bisa ke 17.000. Oh, waduh, terlalu kejauhan ya. Karena kalau kondisi sedang seperti ini biasanya kecenderungannya, thank you Bang Ar, kecenderungannya teman-teman pasti akan melihat gini, banyak berita yang berseliweran. Tapi perlu teman-teman perhatikan, berita itu memang sesuatu yang perlu teman-teman waspadai. Tapi saya mau ingatin kembali, semua kendali itu ada di dalam reaksi investor. Berita itu cuman awal dari sebuah kepanikan dalam sell, pemanikan penjualan di market. Jadi jangan kita seolah-olah itu sudah tereksekusi. Contoh Silvergate, gede kan, gede beritanya, tereksekusi tidak. Itu yang perlu teman-teman mulai belajar, apakah reaksi marketnya itu separah itu yang perlu dilihat. Jadi jangan nanti, wah ini YouTuber ngomong gini, si A, B, C, D, marketnya seperti apa, reaksinya seperti apa, berhenti atau tidak. Dilihat secara detail lagi, apakah dia betul-betul berangsur-angsur terus dihantam atau ada pertahanan yang cukup baik. Di situ kan biasanya teman-teman bisa lihat di Advent, pergerakan setiap dalam waktu yang kemarin kita bahas juga, itu di data Binance bisa dilihat itu walaupun 40% aja dari kapasitas market seluruh dunia yang bisa terbaca oleh Binance, tapi minimal teman-teman bisa punya sudut pandang. Dari itu ada riwayatnya di Adventnya Binance itu bisa kelihatan apakah dia terjadi pembalian keadaan, pembelian secara pertahanan untuk mempertahankan harga itu yang perlu juga teman-teman perhatikan. Gitu ya. Ya, ini izin pakai ya. Kalau BTC ke 17 itu terlalu jauh. 18.000 mungkin itu tahun depan. Ini menurut saya tetap masih fokusnya tetap naik ya. Karena mungkin banyak muatan juga tipe untuk mengambil long ya. Mungkin banyak muatan dihantam dulu bisa. Bake ya. Bake ini produk itu loh, apa? Bake itu bukannya produk itu ya.
Saya ini kan lebih cenderung gorengan nih. Pakai ya dah. Gini ya, lah ini salah satu apa yang perlu diperhatikan ketika di sini kan tidak ada riwayat. Jadi dia itu tidak pernah memiliki pengalaman di dalam naik, dalam uptrend itu belum pernah teruji. Bagai itu seperti itu. Bagai ini artinya bahasa Indonesia panggang gitu ya. Itu tidak pernah ada sebuah momentum yang membuktikan dirinya itu pernah memiliki bullish. Dasarnya apa? Nah ini semua bearish kok. Ini semua bearish memegang kontrol. Jatuh semua. Jadi kalau kondisi marketnya seperti ini, sebenarnya tidak bisa membaca bullishnya. Lah sekarang kayak gini mau kemana Om? Jangan berpikir ini pertahanan dan dia akan ke sini. Berbeda dengan produk-produk yang memiliki bullish. Ini juga menjadi catatan penting. Itu ya. Mungkin Bang Tri itu ya dianjak menjadi catatan penting. Walaupun kemungkinan besarnya mantul. Kalau secara melihat dari satu adalah benangnya sudah belok. Lah, tapi pertanyaannya dia tidak pernah membuktikan dirinya. Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi pantau aja, bisa terobos ke sini juga bisa. Gitu ya. Karena belum ada riwayatnya. Dan secara produk ini juga termasuk produk gorengan. Karena apa? Dia naik-naik cuma satu beberapa tok. Dibanding lagi. Gitu ya. Kalau saya secara pribadi tidak mau beli produk seperti ini. Matic Om ya. Matic. Shot tidak tahu. Cake. Jadi Om ya. Saya tidak tahu kalau ambil long atau short karena buat saya tidak mau memberikan statement apapun untuk futur. Tapi kalau ditanya marketnya kemana saat ini, saya tetap optimis bahwa market akan naik sampai Mei. Karena saya belum melihat bahwa BTC ini akan OTW ke MA99. Matic ya. Yang cenderung ke MA99 itu produk-produk altcoin seperti apa ada Matic ini kayaknya mau nyampe ya. APT juga mungkin akan sampai ke sana dulu sebelum OTW ya. Nah ini kalau untuk Matic tunggu aja. Tunggunya di mana walaupun ini gini ya. Nah ini 1, 2 benang, 3 benang balok meloncat. Toyib kan. Kalau toyib sudah toyib seperti ini dan ini sudah kondisinya lebar-lebar, koreksinya sesuai dengan yang kemarin ya kita sudah pernah bahas 2017 sampai 2023 kita sudah pernah bahas dua hal yang teman-teman harus perhatikan. Antara dia bisa bertahan di bawah MA25 atau di golden ratio. Ruang tunggu ini yang biasanya dia ngepost di situ. Antara ini mau balik ke sini atau dia turun berarti ke sini areanya. Jadi dua ini yang teman-teman tunggu. Bisa ndak on berobos ke sini? Apa ndak mungkin untuk berobos? Bisa, tapi itu butuh power, butuh tenaga yang sangat besar. Sedangkan ini baru pra kenaikan. Ketika ini kan posisinya di sini. Ini baru gunungnya belum muncul. Padahal kondisinya yang pernah tercatat itu dia momentumnya bisa 2 kali, tapi kemungkinan ini cuma 1 kali ya. Karena ini sampai Mei aja. Sampai Mei aja. Jadi kemungkinan dia naik seberapa Om? Kemungkinan naik mungkin ya. Oh, tapi kita tekan ya. Ini sudah sampai ya. Ya kalaupun naik mungkin ya. Sudah tidak banyak sih harusnya. Antara 117 ini mungkin. Matic ini jangan berpikir
Oh bisa loh om, nanti kesini sendiri. Nggak, sulit. Jadi jangan berpikir teman-teman ini ngepam kencang sekali, teman-teman mau lihat di atas ini, sulit. ATH itu nanti terbentuk di 2025, bukan sekarang momentumnya. Lah ini bisa naik kembali aja udah bagus banget. 17 itu bisa mantul lagi antara sini atau sini aja udah bagus banget ini. Tapi ini belum selesai. Terlihat belum selesai karena posisi gunungnya belum muncul. Nanti kalau teman-teman mau lihat itu posisinya akan seperti ini kondisinya. Ini baru boleh keluar market. Itu ya. Dasarnya itu untuk keluar market. Ini tapi belok lagi om, ya berarti tambah. Ya kan? Ketika mau naik kembali itu ada belokan. Dan saat ini posisinya kemana teman-teman? Ini loh, kalau lihat di market, usahain dari jauh. MA99 nya akan terlihat jelas. Ini dasar saya melihat market dalam 2,5 tahun ini. Jadi selama dia belok seperti ini dan posisi gunungnya belum belok, ya saya tidak akan takut. Kecuali ini terjadi belok gini ya. Nah itu tergantung lihat momentumnya, apakah ini yang terjadi. Kalau dia mau balik lagi ya udah masuk lagi. Gitu ya. Itu caranya melihat market. LDO Sake Atom ya oke. SRP ya, SRP bagus itu. SRP masuk aja ya SRP ya. Untuk SRP bagus, mantap itu SRP. Udah koreksi lumayan banyak SRP dan itu. Nah ini yang kemarin belum ambil aja. Saya enggak tak om CL enggak. Saya punya SRP Absa enggak CL. Saya diemin aja. Nambah kebetulan saya enggak nambah. Loh, lihat momentum gitu om. Enggak apa-apa, memang aku sudah targetnya sudah sampai untuk SRP up. Jadi saya enggak nambah untuk SRP. Santai aja ya SRP. Ini ada pertahanan cukup bagus. Enggak masalah. SRP gini-gini enggak masalah. Kalau malah yang belum ambil aja enggak apa-apa. SRP kenapa om? Biasa ya enggak apa-apa sih. Menurut aku memang ini koreksi. Jadi gini teman-teman, malah sebetulnya saya tuh menunggu momentumnya ada, itu terbentuk sampai golden ratio. Itu malah sebetulnya bagus, menurut saya bagus. Ada dengan tadi menyentuh di sini, ini kan altcoin yang sangat banyak ordernya juga. Jadi ada ini menyentuh di sini, ini bagus sekali teman-teman. Pertanyaan saya, kalau besok pagi hijau kira-kira teman-teman jadi takut apa jadi senang? Ini kan belum final. Kalau besok hijau itu apakah nanti mindsetnya enggak jadi nih, enggak jadi turun, enggak jadi takut, enggak jadi panik. Nah itu yang sering kali yang terjadi di dalam market. Kalau saya melihat ini bagus sekali. Momentum menyelesaikan yang seharusnya koreksi yang harus terjadi. Karena ini kemarin sudah dibahas, kalau untuk ada ini sudah dibahas di sini. Itu terjadi, nih sama. Ini sudah terjadi, pernah terjadi. Dan ini bukan sesuatu yang mengerikan, malah ini sesuatu yang membuat momentum itu terbentuk.
Cek iki apa sih iki? Akeh kaya ngene. Atom ya, atom yo. Itu ya, ndak usah takut. Kalau yang satu itu kita itu spot, kedua spot sama itu spot sama long term, ya sebetulnya momentum seperti sekarang ini adalah momentum terbaik untuk teman-teman nambah muatan. Malah sebetulnya ini waktu terbaik untuk teman-teman nambah muatan, bukan takut. TKO IJP ya, benar ya. Tahun depan kemungkinan di 18, tahun itu mentok di berapa? Mentok apanya? Enggak, tahun ini nanti sampai Mei. Jadi saya belum lihat ini selesai kenaikannya belum. Saya melihat ini malah bagus. Makanya coba lihat yang di video saya di 27 Februari itu yang saya download di YouTube, itu penjelasan sampai dari 2017 sampai 2023. Apakah momentum itu sama antara, jadi gini, setiap momentum itu arahnya kemana market ketika bullish memegang kontrol. Bullish memegang kontrol itu arahnya cuma ada dua, teman-teman. Satu adalah MA25, dua adalah golden ratio. Tergantung posisinya, apakah benang MA25-nya, MA99-nya belok. Kalau ini bisa belok, yaitu berbeda lagi ceritanya. Berarti memang dia tidak terbentuk. Gunungnya ini tidak terbentuk. Tapi saya melihat masih oke. Tidak ada permasalahan. Karena prosesnya ini memang proses menuju ini loh. Nih lihat perannya seperti ini ya. Ini perannya dari awal, perannya seperti ini. Iya. Sampai nanti gunung. Baru selesai. Jadi kalau saya melihat sekarang itu apa sudah selesai? Ini baru awal. Nanti setengah itu di mana Om? Kurang lebih mungkin bisa setengah dari support. Biasanya rata-rata di support tengah ini, ya Pak, resist tengah ini ambil yang supportnya. Kurang lebih targetnya nanti kemungkinan akan ke situ. 21 ya. Antara support ini atau support bawahnya ini. 20 sampai 21. Nanti atom ya lihat ya pada bulan Mei apakah dia ke arah situ. Menurut saya ini akan dikasih napas sampai Mei atau Juni awal. Saya tetap konsisten teman-teman, dari mulai November saya katakan ini sama terus. Itu sudut pandang saya melihat secara riwayat momentumnya seperti apa, lah itu saya membaca secara riwayat. Doge ya, yang belum terbaca diulang lagi nggak apa-apa ya. Kamu nanya teman-teman koko we. Medeni mamu suruh sini malam-malam jalan. Ya FTM ya, OP FTM ya, oke. Yuk jangan ditambahin lagi dulu ya, ini dari ASS dulu nanti. Doge ya, nah kalau Doge ini gini,
Ini beda ya, kalau yang sudah posisinya bocor seperti ini. Kalau saya secara pribadi, saya mendingan nunggu aja, ini habis ini ada toyibnya. Saya tidak tahu apakah besok ini muncul toyib. Toyib pertama kali mungkin akan dihantam dengan merah dulu. Biasanya seperti ini. Kalau koreksinya berat, nanti ditarik. Tapi kalau saat ini belum terjadi toyib. Jadi munculnya doge ini nanti tunggu aja munculnya seperti ini. Karena sudah bocor full gini, lebih baik kamu cari ini. Tunggu aja toyib di bawah, karena sudah jebol. Kalau untuk doge. Jadi kalau setiap karakter, mungkin ini karena produk ini belakangan ini juga banyak berita-berita yang cukup tidak baik. Seperti Andini. Andini itu holdernya doge. Perusahaan yang menerima transaksi dengan doge. Nah, sedangkan Andini itu collab tekor gitu ya. Itu jadi catatan penting buat doge ya. Jadi jangan berharap sama semua market doge dengan yang lain sama, belum tentu. Kita harus membaca market. Kalau sudah posisinya bocor gini, tunggu aja, sabar dulu beberapa kali, nanti sampai, thank you Bang Calvin, sampai nanti toyibnya itu muncul berapa, 3 benang, baloknya meloncat di titik ekstrimnya, nanti baru ambil. Ini kan masih nempel, berarti belum. Tunggu aja beberapa hari ke depan, atau besok mungkin bisa sudah kalau ini besok kencang dulu di sini ya berarti itu toyibnya. Nanti narik. Nah, di titik itu biasanya bisa beli dicicil. Tapi kalau ekstrim gimana Om? Ya, rata-rata kalau sudah posisinya di bawah seperti ini seharusnya lebih aman. Lebih aman. Kalau saya membeli di area-area apa? Area-area toyib, di mana orang tidak suka beli. Gitu ya. Untuk doge seperti itu. ASS ya. Tunggu dulu doge karena masih nempel ya. Tapi memang ini besok sih. Toyib ini muncul besok. Karena ini kan loncat ini. Lah gini ya, awal dari toyib terbentuk itu adalah loncat. Ini kan berarti perannya dia akan loncat otomatis. Ini loncat. Dan jangan keliru ya. Jangan keliru ininya yang di sini. Masih lama misalnya. Ininya benar nih, hijau di sini. Di bawah ini tidak lama misalnya. Jadi contoh kayak apa Om? Contohnya kayak gini nih. Contohnya kayak gini. Ini kalau masih ingat, kita di awal pertama kali ini kan di sini kan. Ini nempel. Sebelahnya kan merah, des gitu ya. Lah, 1, 2, 3, kalau sudah kencangnya panjang seperti ini tidak masalah, langsung masuk aja. Tapi kalau dia pendek, biasanya nambah. Kalau dia pendek, takutnya gini, ini sebelahnya bisa nempel, atau enggak masih ada proses untuk penurunan kembali. Tapi kalau panjang malahan itu potensi untuk toyib terbentuknya itu sempurna. Tapi sebetulnya mencari yang lebih aman di pola ini. Lebar-lebar. Baru ambil. Gitu ya, itu cirinya. Lantai pisau jatuh itu cirinya itu. ASS. Nah, mungkin di dalam benaknya teman-teman tanya ya, Om, turun kayak gini, Om Iwan kok tetap bisa tenang, tetap bisa melihat market secara seperti ini, rileks. Karena gini teman-teman, nanti lama-lama teman-teman kalau sudah terbiasa dengan sistem atau cara gini, saya itu melihat seperti ini nih, candle turun merah seperti ini, saya cuman melihat gini,
dasar yang saya pakai loh ya, itu adalah ketika 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat, berarti kan toyib. Berarti dia akan ada koreksi. Lah koreksi itu ada 2 tipe. Satu adalah di MA25, kedua adalah di golden ratio. Dan ini saya mau jelasin, ini lihat. Ketika dia tidak mampu menembus MA25, jatuh lagi. Prosesnya seperti itu. Jadi yang tidak mampu otomatis dia akan ngepostnya bukan di MA25 tapi ngepostnya di MA99, dan ini ruang untuk pembelian. Ini ASS kalau mau cicil beli aja. Koreksi nanti bocor-bocor sedikit 1 balok 2 balok lagi ke depan gimana om, enggak masalah. Gitu. Jadi panik enggak seperti ini, enggak usah panik. Karena 2 ring ini yang akan dituju. MA25 atau MA99. Kenapa gitu om? Dasarnya apa? Dasarnya adalah selama dia masih belok, ini kan posisinya kan benang ininya tuh prospeknya ke atas bukan ke bawah. Jadi untuk awal, jadi ini masih panjang. Masih panjang. Dan nanti lihatnya apa? Lihatnya gunungnya kalau sudah terbentuk seperti ini. Kalau menurut saya kemungkinan dia akan ditarik ke sini. Nih ya, nanti ASS ya. Di Mei nanti coba pantau, tolong dibantu mengingatkan ya. Apakah betul dia akan di area sekitar 40-an. Ya. Di Mei akhir sampai Juni ya. Gitu ya, saya melihat market seperti ini yang saya lihat. Jadi ketika dia ada kokangan di sini, teman-teman jangan malah takut. Malah beli. Karena ini ruang pembelian. Kalau teman-teman pengen ini momentumnya sudah belok, dasarnya ini ya sudah belok ya. Ininya benang MA99-nya ini kan belok ke atas. Kalau dia memiliki momentum ke sini, ini kan TPM di sini. Kalau dia sanggup mantul di sini, ini pembelian kedua. Caranya beli saya gitu. Kalau di MA25 saya kan sering ngomong saya ndak beli. Tapi kalau sudah di sini saya beli gitu biasanya. Dengan seperti ini, pola seperti ini, menurut saya pertahananmu akan kuat. Untuk long term itu kamu akan kuat. OP, saya iya jadi tambahi terus iki saya akeh iki di atas. Ada cek, oh ya oke. SRP, oh ya oke. Pindah hati ke SRP. BTC enggak apa-apa, BTC santai aja, slow aja. Ada dan SRP ya oke. Kalau ada ini sudah sesuai target ya. Kalau ada itu dasarnya di mana atau enggak usah perlu takut. Ini dasarnya teman-teman. Ini 2019 ada itu membentur sekali ternyata. Kan kita seringnya melihatnya dari BTC, ternyata ada ini berbeda. Dia memiliki benturan sekali di MA25, MA99. Dan selebihnya adalah kenaikan. Itu ya, sabar aja ada. Beli. Ada mantep banget menurut saya, itu momentum yang jangan mbok sia-siakan. SRP beli aja Pak Edi, cicil aja nggak apa-apa. Cicil aja nggak apa-apa. Santai aja kalau SRP ini ya memang polanya dia itu seperti ini. Ini sidangnya SEC itu kapan ya itu? Nah itu dicari infonya sidangnya SEC kapan.
Biasanya deket-deket itu dia nanti ngepam. Karakteristik SRP seperti itu. Kalau deket-deket sidang malah ngepam. Seringnya seperti itu. Sudah loncat. Ya, ada aman-aman. Sudah targetnya selesai. Jadi kalau koreksi, ceritanya koreksi itu momentumnya itu sudah clear. Ada itu momentumnya itu sudah clear. Tuh. Ini jangan kaget kalau besok hijau. Belum tentu merah ini ada. Hijau dikasih tiang, wah itu langsung rebutan marketnya. Beneran. Nah ini besok sampai hijau pagi-pagi itu retail FOMO. Jadi targetnya memang sudah kelar. Jadi semua gini teman-teman, biar lebih simpel ya, saya akan menjawab semua rata-rata gini. Apa semua koin kalau sudah sampai MA99 posisinya yang teman-teman perlu lihat adalah posisinya, posisi benang. Ya. Selama benang itu berpotensi untuk dia beloknya ke atas, ya udah ambil. Selama dia berpotensi untuk belok ke atas, ini baru awal. Dia butuh yang namanya gunung di sini. Prosesnya sampai seberapa lah ini yang kita belum tahu gunungnya seberapa. Kalau secara riwayat kemarin sudah kita ukur untuk ada targetnya itu di sini nih. Teman-teman tariknya di support yang di tengah-tengah, setengahnya dari ini. Setengahnya dari sini. Ini supportnya yang paling kelihatan kentara sekali ya 0,7. Ada targetnya 0,72. Moga-moga sesuai harapannya. Solana. Solamatic turun, retail sudah pada beli. Kabar Sol dulu ya, terus baru kabar ya. Terima kasih Om ya, sama-sama Bang Arji. Thank you Bang Arji. Untuk Sal ini bubetnya, tapi gini ya. Thank you Bang Arji. Untuk Sal ini belum tentu sampai MA99. Kenapa gitu? Beberapa produk yang sudah tembus di sini bisa jadi tidak sampai ke MA99. Makasih ya Bang Arji ya. Ayo dibantu follow buat Bang Arji. Kalau sudah di sini potensinya untuk sampai sini kemungkinan bisa jadi tidak. Tergantung, jadi gini, teman-teman nanti lihatnya di adventnya. Baca aja di kondisi marketnya. Bagaimana pertahanan dari supply itu, apakah terjadi pergerakan untuk yang tipe large atau medium, dia beli cukup banyak. Kalau banyak beli ya berarti untuk dia menahan laju untuk tidak koreksi kembali. Itu caranya melihat seperti itu. Pantau aja di ring antara 4 jam sampai turun ke bawahnya itu seperti apa. Nah itu minimal bisa memberikan gambaran buat teman-teman, oh ini marketnya itu ditahan gitu loh. Gitu ya. Kalau untuk Sol marketnya akan kemana, rata-rata teman-teman tariknya gini aja. Ini support yang di tengah ini, tarik itu targetnya 76. Itu tarik dari support yang bawah ini, dari yang tengah-tengah ini. Dasarnya apa Om tok gitu?
rata-rata kalau yang altcoin itu rata-rata di bawah supportnya, di bawah resist. Jadi support ini kan resist di tengah, itu dia yang di supportnya situ di 2019. Jadi kayak contoh ini ETH ini beda dengan BTC. Ini kalau dilihat ya dari riwayatnya ini. Jadi teman-teman nanti akan bisa narik garisnya seperti itu. Ini dasarnya dari sini, ini kan altcoin. Di sini adalah resist setengah dari ATH. Ini resist, ini kan setengah kan ya. Tapi yang disupport, tarik aja, dia di atasnya ini. Berarti hampir rataan kalau kepengen teman-teman cari kapan momentum itu kenaikan sampai Mei, teman-teman akan menemukan cara menariknya adalah resist di tengah ini yang setengah dari ATH, cari supportnya. Di situ kurang lebih nanti target yang akan dituju. Beda dengan BTC. BTC sampai sekarang saya mempercayai targetnya adalah antara 38.000 sampai 48.000. Itu menjadi target sampai Mei untuk BTC. Nah itu Shiba sama SRP. Iya. Habar ya. Habar. Bagiku menyedihkan om. Lah iya karena itu apa koin gorengan. Kamu jangan kayak itu sudah sering dibahas kok Bang Tri. Beberapa kan Bang Tri kan tanya ya. Nah, sebentar, Habar itu ada momen. Nah, ini beda ya. Ini contoh nih. Kalau ini produk yang memiliki kualitas. Kualitas apa? Momentum. Jadi kalau produk memiliki kondisi seperti ini, dia sudah membuktikan bahwa dia itu pernah bisa naik, umpamanya pendaki gunung. Teman-teman bisa mempercayai seorang pendaki gunung itu bisa mendaki kalau dia belum pernah mendaki gunung itu. Dan bahkan belum pernah mendaki gunung. Kira-kira teman-teman percaya enggak? Yo, mbak aku munggah gunung aku wis pinter. Enggak mungkin percaya. Karena apa? Tidak pernah memiliki pengalaman itu. Jadi jangan mempercayai sesuatu yang belum pernah terjadi. Itu masih random. Tapi kalau yang sudah pernah, seandainya dia mengalami satu momentum, ini kan momentum. Momentumnya dia belok, itu satu potensi, yaitu akan terjadinya kenaikan. Kalau seandainya dia naik, bisakah dia untuk menjaga ritme dari bullish memegang kontrolnya? Kemungkinannya sangat bisa, karena dia pernah punya pengalaman itu. Itu dasarnya itu. Ini fundamentalnya dari koin-koin semua yang di kripto ini, dasarnya ini. Gitu ya. Koin itu bagus atau enggak, diterpa badai kuat atau enggak, ini caranya teman-teman melihat. Ya, terus gimana untuk ini kondisinya seperti ini? Bisa dilihat dari riwayatnya. Contoh ini tahun berapa nih? Oh, enggak ada yang 2019-nya, enggak ada ya. Oke, enggak apa-apa. Enggak ada, tapi teman-teman bisa mencontoh dari karakteristik kenaikannya. Nah, itu coba itu. Thank you. Donat manise. Tuh Bang Tri itu ya, Bang Tri coba itu. Bang Calvin ini minimal tuh pengetahuannya untuk intelijen kita. Loh bener loh.
Di sini nih intelijen secara kripto itu dia tahu. Jadi minimal bisa menjadikan sudut pandang. Karena saya secara pribadi contoh kayak Bage seperti apa itu kan kurang begitu itu. Bang Calvin tuh secara maksudnya itu gini, pengetahuannya di dalam data maupun apa informasi itu komplit. Jadi teman-teman juga ayo tanya aja itu boleh. Gitu ya. Badan Intelijen Kripto yaitu BIN-nya kripto itu Bang Calvin gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke Habar. Habar memiliki momentum seperti apa, karakteristiknya seperti apa yang dibaca di situ. Kalau seandainya dia memiliki karakteristik kenaikannya, berarti satu kali kenaikannya adalah FOMO dan terbentuknya adalah tidak menyentuh golden ratio kalau sudah naik. Ini satu momentum pertama. Momentum kedua juga ternyata sama. Kan gitu ya. Terus Habar saat ini kondisinya seperti apa? Ini belum sampai menyentuh, tapi kemungkinan kalau kali ini mungkin nyentuh. Kalau menurut saya nyentuh sih. Ini nyentuh kali ini. Bisa berpotensi nyentuh. Kalau enggak nyentuh gimana? Ya malah berarti dia akan konfirmasi, dilihat aja konfirmasinya di sini, Bang Ar. Kalau dia memiliki momentum ini dan bisa nembus ya yang penting ya. Ini nembus ini. Ini sangat penting. Kalau dia enggak nembus, kalau dia sampai naik gini dia enggak nembus, cuman di sini, dia akan jatuh ke sini, Bang Ar. Nanti momentumnya akan seperti ini. Kalau dia enggak kuat nembus ke sini. Nembus ke MA25. Ini tergantung dia kuat enggak. Kalau dia enggak kuat di sini nanti mantul, nanti pantulannya akan di MA99. Kalau yang terjadi dia enggak kuat di ring ini. Tapi kalau dia kuat nembus, ya berarti tidak terjadi di MA99 seperti riwayatnya. Itu akan terbentuk sama juga FOMO bentukannya. Gitu ya. Jadi kalau Habar gimana Om? Apakah layak untuk beli? Layak karena sudah tidak banyak. Dan tidak banyak. Cicil aja beli aja tidak apa-apa. Habar serok ya, tidak apa-apa. Kalau nanti terjadi koreksi, koreksinya juga mungkin sama karena mungkin momentumnya mungkin ada sideway-nya di sini dan sini, kan tidak masalah. Sudah pernah terjadi di sini sebetulnya. Gitu ya. Karena dua momentumnya kalau teman-teman perhatikan di dalam market itu, satu adalah MA25, kedua adalah MA99. Ini pantulannya ada di dua ini, ring ini. BTC Om las nanti. Ya, siap BTC las nanti. Oke. Sudah bisa dicicip spot ya Bang? Oh spot sudah bisa toh. Kalau spot yang sisa dicicil itu ada SRP, BNB tapi masih ada banyak fatnya, hindari dulu lah. Kalau takut lebih baik hindari, jangan itu dulu ya, lebih baik ke ada dulu. Ada yang sudah spot yang sudah sampai ke golden ratio itu ada. Terus apa lagi ya tadi ya? Atomnya apa? Oh atom, ini atom ya. Atom ini prospek nih atom nih. Ini atom prospek. Ya. Terus kalau binen ya plus minus sebenarnya sih tidak masalah. Kalau saya secara pribadi sih tidak masalah. Kalau saya loh ya. Kalau saya sih nyicil aja. Kalau binen saya percaya kalau ini kuat lah Mas ya. Terlepas dari masih ada gorengan yang lagi nyerang itu ada tahu babak perpanjangan waktunya ada itu ya. Terus kalau untuk ETH, apakah ETH ini bisa koreksi? Saya tidak yakin ETH akan koreksi kembali. Saya tidak yakin. Kemungkinan akan mantul. Kalau ETH BTC mantul. Tidak sampai MA99 ya.
Ya, Calvin bagus, Bang Calvin bagus. Ya untuk data-data bagus. Ya kalau untuk di sini, nah ini kita punya spesialisnya sendiri teman-teman. Untuk data intelijen untuk kripto, ya betul itu Bang Calvin itu. Matic gimana? Matic, oh ya benar. Ada sudah aman ya, oke betul ada sudah aman. Matic ya, Matic tadi sudah sih. Matic mana Matic? Di mana Matic? Ya belum itu malah FTM. Dari tadi ada yang kayak ada yang tanya deh FTM. Bentar ya, di sini FTM ya. FTM itu bagus nih. FTM sama apa lagi? APT belum ya. Habis ini FTM, APT sama Sandbox aku mau lihat ya. Matic bisa jadi ini koreksi stop di sini atau di sini. Karena kalau teman-teman melihat momentum untuk koreksi ini kan di sini kan toyib 1 2 3 balok meloncat toyib. Harusnya kan memang TPM. Jadi kalau sudah gini tidak usah dilawan teman-teman. Ini koreksi. Jadi dasarnya melihat market kapan sih koreksinya. Ini kalau benangnya apalagi sudah lebar-lebar seperti ini, tidak usah dilawan. Kalau sudah dia loncat gini, ini koreksi. Minimal koreksinya seberapa? Minimal itu seringnya di MA25, bocor di MA25, bawahnya MA25. Kalau dia bisa bertahan ya ringnya memang ini. Kalau dia tidak bisa bertahan di MA25, ringnya ke sini. Di sini titiknya, di golden ratio atau di bawah sedikit dari golden ratio. Gitu ya. Caranya gitu. Matic bisa cicil-cicil aja nggak apa-apa. Tapi kalau nanti terjadi dentuman yang keras, mungkin tidak di bawah ini sekali, mungkin di sini tarikanmu di sini. Ini support di sini. Ini kan B proses ya. Berarti sekitar $1. Kalau seandainya terjadi koreksi di berapa, kemungkinan dia akan mantulnya di sini. Mungkin prosesnya akan ke sini di $1. Tapi kemungkinannya kecil. Kalau lihat dulu ya, kemungkinan kecil. Kenapa Om untuk kemungkinan kecil? Karena di sini sudah terlalu jauh. Jadi teman-teman bisa ukur di sini teman-teman. Setiap dentuman itu kan bernapas, namanya ini bernapas. Jadi koreksi yang dihasilkan dari dentuman kenaikan, dia kalau koreksi di sini ini sangat wajar sekali. Kalau posisinya jadi gini, nih ya, ini kenaikan di sini. Kalau dia bernapas karena sudah ada toyib ya, koreksinya di sini. Teman-teman ukur di sini 1,56. Sedangkan yang di sini 1,1. Berarti dia ada koreksi sekitar 0,44. Dari 156 itu berarti sekitar 30% koreksinya. Sudah cukup oke. Harusnya sudah cukup oke untuk sekelas Matic ya. Itu sudah dalam. Jadi layak untuk dicicil, tidak apa-apa. Nanti kalau terjadi koreksi lagi di $1, cicil lagi. Buat 2 aja. Itu momentumnya akan di sini dan di sini. Gitu ya. Terus aku mau bahas FTM dulu ya. Tadi ada yang tanya dan kebetulan memang FTM ini produk bagus. Terus Sandbox sama APT yang belum dibahas. Oh EOS ya, ya di sini EOS. Matic Polygon turun Om, momentum event ETH. Oh, karena ETH ada itu.
ada apa ini Bang Calvin? Apa ada apa namanya unstacking itu loh. ETH tidak lagi tidak apa-apa sih. Kalau saya secara pribadi melihat ETH itu gimana ya? Nah ini gini, permasalahannya kan posisi ETH ini orang kan masih galau karena unstacking. Unstackingnya itu kan tanggal 18. Ya kalau boleh cicil ndak ETH ya ndak usah dulu. Lihat aja marketnya dulu sampai koreksinya seperti apa. Kalaupun dia mantul kan ndak usah mbok DCA sebetulnya. Ya kan? Santai dulu aja lah kalau untuk ETH. Ini ndak kuat ya ini. Jatuh ndak kuat. FTM akan kemana Om? Sebenarnya tadi itu mbok beli tidak apa-apa. Karena kalaupun dia koreksi, itu koreksinya sama kok. Ini kan B proses di sini. Nanti dia kan sideways di sini kan sama aja. Areanya nanti sama, MA25 sama MA99-nya itu sama. Di bawah MA25 sama MA99-nya harganya tidak begitu jauh. Kalau sudah sedalam itu di MA25, teman-teman tidak usah takut, malah zero aja. Karena ketika nanti sideways lebih panjang di MA99 harganya tidak terpaut jauh. Jadi kalau yang support cara mindsetnya seperti itu, tidak usah takut, apalagi yang jangkanya menengah ya minimalnya. Bukan yang trading harian. Evan Changhe, oh ya, nah itu Evan Changhe juga ya. Ya pantau aja lah kalau yang sudah punya muatan itu ya diem aja. Menurut saya nggak usah bereaksi dulu karena kan masih ada di depan itu masih ada unstacking. Untuk ETH itu perlu juga menjadi catatan penting. Kita belum tahu reaksi marketnya si holder ini seperti apa. Apakah dia mau, ada biarinlah saya sudah unstacking, apa keluar dari stakingan, diem aja di dompet, tunggu market naik baru dijual kan bisa. Pemikiran otak mereka seperti apa, cara berpikirnya, mindsetnya, keputusannya seperti apa, kita tidak ngerti. Jangan menebak semuanya akan berpikir didam semua, tidak mungkin. Mereka itu sudah menunggu memangan untuk dicopot, bukan berarti mereka itu kekurangan uang. Memangnya jadi gini loh, mindsetnya gini, unstacking ini saya harapan kita, jadi berpikirnya gini teman-teman, orang yang ngehold itu berarti dana dia sudah dingin. Jadi ketika dana dia sudah dingin, jangan berpikir ketika unstacking kayak orang butuh duit, wis tak dol sesuk karena aku meh bayar apa-apa. Enggak, belum tentu seperti itu. Mereka bukan orang tidak punya uang. Itu yang harus teman-teman juga melihat dari sudut yang lain. Kadang karena kan berpikirnya ketika unstacking itu terlalu negatif sekali. Kayak orang butuh uang, unstacking copot, wah kayak metu toko penjara, dua kabeh sampai hancur-hancuran. Enggak kayak gitu. Gitu. Mindset mereka itu tidak seperti itu. Mindset mereka juga ada elegannya. Itu yang penting, yang teman-teman juga harus juga belum tahu. Kita semua belum tahu reaksinya akan seperti apa unstacking itu. Nanti begitu pada tanggalnya baru kita bisa ngerti kondisinya seperti apa.
ETH bisa dilepas cuma 18 per hari doang. Lah apalagi kayak ngono kuwi. Wis kuwi luwih jelas meneh kuwi. Ya, ini lihat nih. Unstacking pola om. Beli di Thayyib, jual di Gunung Puji. Lah ya betul. Karena kan ini belum selesai unstackingnya. Belum selesai kenaikannya atau unstacking. Belum selesai kenaikannya. Kemungkinan jauh lah masih jauh. Bisa fleksibel bisa. Enggak, ini yang unstacking ini dia itu stacking yang di ETH 2.0 merger kemarin itu. Bukan yang stackingan Binance. Bukan yang stackingan Binance. Ini bukan stackingan Binance. Ini stacking 6 bulan. Dari bulan 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3. Betul 6 bulan. ETH 2.0. Projectnya pengganti mining. Itu projectnya pengganti mining ETH yang dimaksud. Dan ini uang gede-gede, bukan uang receh ini. Ini bukan uang receh yang di unstacking ini, yang keluar dari staking kali ini. Ini bukan uang receh dan ini gede lah. Disitulah mungkin ada satu sudut pandang yang langsung negatif, tapi padahal gini, mana ada orang yang sudah melihat market ketika marketnya ini punya potensi lebih mahal, masa mau dijual lebih murah? Kan ya mereka juga tidak bodoh-bodoh banget gitu. Mereka melihat ya itu seperti yang dikatakan Bang Calvin. Ya mereka tahu market, bukan tidak tahu market. Mereka akan melihat ETH nanti pada titik gunungnya baru dia dijual. Kirain semoga nggak begitu ngaruh dengan ETH yang iya. Dan itu tadi ada yang jawab betul ya Bang Calvin ya, berarti ya itu. Dia bisanya kejual per hari aja 18. Dan itu belum tentu dia jual juga kalau mau tahu. Belum tentu dia jual. Ini belum tentu dijual. Cuman hiruk pikuknya di luar itu sudah, ini yang membuat bisa terkoreksi itu cuman retail. Bukan unstacking, ini malah sebelum unstacking ini yang kemungkinan ada liarnya itu di situ saya takut kalau untuk ETH. Tapi kalau untuk BTC menurut aku tidak sampai. Kalau secara riwayat harusnya dia tidak di goldenasi. Iya, padahal cuman di transfer gitu kan, yang bingung malah retail. Nah, karena melihat itu. Nah makanya gini, kita harus belajar untuk tidak untuk membangun psikis kita untuk tidak cepat panik. Itu penting. Menurut saya dalam dunia investasi, kegagalan itu ketika kita panik. Tapi kita harus bisa mengukur secara psikis bagaimana mempersiapkan momentum demi momentum itu, kapan kita masuk, kapan kita harus take profit margin, kapan kita beli kembali, itu ditata. Itu namanya manajemen. Harusnya yang sudah di sini harusnya sudah banyak ya melihat, maksudnya gini. Ini contoh, kan ini sudah pernah dibahas dari rute, jangan sampai tak bahas kembali lagi loh, dari 2017 sampai 2023 loh. Jadi setiap momentum itu selalu, ini tak bahas sedikit ya. Setiap momentum ketika kenaikan, apa sih kenaikan ketika posisi naik ini dasarnya apa yang harus kita lihat? Satu, ini kalau ini saya ambil dari 2019, dasarnya ketika sudah ada belokan di MA 9
99 atau golden ratio itu adalah potensi pertama. Potensi kedua yang teman-teman perlu perhatikan, kapan nanti berhentinya market itu gunung ini yang ditanya, yang dibilangin dengan Bang Calvin tadi. Gunungnya kalau sudah terbentuk, inilah keluar marketnya. Jadi ini baru-baru, masih baru. Terus kalau dalam proses di sini yang perlu dilihat itu adalah dua hal ya teman-teman. Satu adalah MA25 bocor, ini koreksinya di situ sama sini. Dan semua di atas ini dasarnya untuk melihat itu adalah toyib. Jadi kalau mau lihat koreksinya di berapa, kapan koreksinya itu toyib. Di atasnya ini toyib. Satu benang, dua benang, tiga benang, balok meloncat, terjadi koreksi. Satu benang, dua benang, tiga benang, balok meloncat, koreksi. Itu sebenarnya cuman dua itu. BTC bisa turun ke 20k, dasarnya apa dulu ini? 20k. Menurut saya jauh. Ini aja teman-teman bisa melihat dia di golden ratio aja udah hebat sekali menurut aku. Golden ratio sampai di mana ini ringnya? Belum tentu di sini, bisa jadi ini adalah golden rasionya, bisa juga di sini. Karena kan kita tidak tahu prosesnya seperti apa. Kalau sampai dalam di sini ya ini ditahan mungkin ya betul di 20.000 ya. Tapi apakah ini berarti kalau ini terjadi rusak semua riwayat yang di 2019 rusak? Jangan pernah lupakan BTC Rainbow Chart. Jangan pernah lupakan BTC Rainbow Chart. Bentar, saya tak kencing dulu habis ini. Silahkan. Ini ya BTC Rainbow Chart. Jadi BTC Rainbow Chart ini juga yang perlu teman-teman juga amati. Prosesnya saat ini sedang di mana? Prosesnya kita sudah masuk dalam fase yang cukup baik di sini nih, teman-teman. Ini habis ini mau tiang nih. Ini kita itu baru dalam lengkuannya yang dua ini, kedua. Gitu ya. Targetnya ke berapa ke Mei ini? Polanya mirip-mirip. Mirip nih. Ini dengan ini mirip polanya. Kita sudah sampai sini. Jadi ya, untuk BTC, nah apalagi BTC dominan aja seperti ini. Reality sell, thank you. Makasih buat kopi malamnya. Loh, jam rolas gitu. Ya, thank you. Yuk di follow-follow yuk untuk reality sell.
Ini apalagi bahasnya satu kali terakhir ya. Minimal intisarinya sudah tahu, tidak usah panik, tidak usah takut. Kalau mau di serok ya serok aja. Serok aja, kalau pengen serok aja, cicil aja. Untuk yang sudah di golden ratio. Ini yang belum tadi EOS ya. Manado sudah jam 2. Oh iya. EOS ini malah ngelawan arus sih. Bagus nih. Nah ini bagus, lagi manggung dia. Masih lama kalau gini. Kalau manggung gini masih lama. Moga-moga targetnya tercapai ya. EOS ke berapa? 3,6. Targetnya sampai Mei mungkin ini. Ambil aja, tarik aja di supportnya ini kan setengahnya di supportnya. Targetnya 3,6 targetnya untuk EOS. Sejauh ini Om ya kurang lebih segitu sih harusnya. Ya bisa juga di sini sih, tapi kayak terlalu dekat, enggak mungkin. Antara itu atau inilah 3,2. Ya masih ada yang perlu dipantau ya, apakah 2,1 juga bisa. Kita belum tahu antara resist yang di sini apa sini, supportnya yang di resist mana, kita belum. Areanya mungkin 2,1 sampai 3,6 itu targetnya. Coba FDM sama mana Om? Ya oke, siap. FDM sama mana? FDM tadi mana ya? FDM ini kan SRP. Oh iya. Ya sebentar. Masa no? Ya saya habis ini ya Pak Edi. Enggak Pak Edi, enggak. Maafkan diriku Pak Edi. Habis ini ya Pak Edi. Ini kalau untuk FTM seperti ini. Tadi sudah di itu. Harusnya ini dicicil. Karena mungkin di golden rasionya harganya sama dengan tadi koreksi tadi. Potensinya sama. Memang ruang pantulnya antara ini atau MA99. Koreksinya sudah cukup oke untuk FTM. Inilah anak. Enggak. Ya oke. Apa tuh? SRP ya. Ya oke. SRP oke loh. Waduh parah. SRP santai aja Pak Edi. Tetap aman. Oh di sini. Wah SRP iki wis dalem lho iki. Wah seger tenan iki. Wis serok iki. Harusnya tadi pagi nih. 355 loh. Kapan lagi loh SRP? SRP ditunggu di 2 rute ya Pak Edi ya tetepan. Yang terberat tetap di 33 Pak Edi. Ini SRP up saya ya koreksi cukup lumayan. Tapi enggak apa-apa, diamin aja. Enggak usah bingung. Gitu ya Pak Edi. Untuk SRP saat ini pergerakannya ya nunggu mandolnya ini. Moga-moga hijau besok. Targetnya untuk SRP tetap sama. Targetnya di sini Pak Edi. 0,55 0,62 atau ke sini 93 92 063 sampai 92 karena di sini support, di sini resistnya, tengah-tengahnya kurang lebih di situ. Terus untuk Shiba ya, kelar sekalian Shiba gitu ya. Kurang dalam saya. Oh, tapi tidak apa-apa sih.
sebenarnya sudah oke juga lah. Harusnya lebih dalam lagi gitu. Gitu ya Bang Alvin, lebih dalam lagi dulu baru. Nah ini Shiba berarti memang terkoreksi akan ke Golden Ratio. Tunggu aja Pak Edi untuk Shiba. Cara nariknya kemana? Cara nariknya mungkin ya area-areanya itu akan ini, mungkin dia ditahan di area ini 10.5 berarti Pak Edi. Ini ada resist, di sini ada resist juga. Tunggu di 10 ya Pak Edi. 10,50. Tunggu di 10,50. Saat ini bisa dicicil, sebenarnya kan ya enggak banyak. Sebenarnya enggak banyak. Kalau mau dicicil harusnya tadi pagi sama 10.50, ditunggu aja. Bisa dicicil 2 kali. Atau sekarang dengan 10.50 boleh. Simulasi biar dalam. Oh dapat bagi ya, betul sudah berarti. Sudah betul Pak Edi. Betul. Dan posisi benangnya beda ya dengan Doge. Kalau saya lebih lihat prospek Shiba daripada Doge. Karena satu ada brand, yaitu seperti Bang Alvin bilang, ada brand, ada Shibarium, ada proyek-proyek yang sangat mendukung ini. Dan ini juga termasuk yang disupport oleh Vitalik. Jangan lupakan itu bahwa Vitalik itu salah satu orang yang buat dia itu ya mungkin dia tidak, akhirnya kan dikasih-kasihin untuk apa pada saat itu COVID di India juga ya, itu dibantuin pakai koin, kalau masih ingat itu koin Shiba yang dibagikan oleh Vitalik. Nah sebetulnya akhirnya itu menjadi poin penting karena Shiba ini mau tidak mau akhirnya menjadi anak angkat dari ETH. Disitulah kekuatannya. Mau tidak mau ya akhirnya tetap mau kan. Otomatis juga kedongkrak juga dari situ. ETH gimana? ETH tunggu aja. Ini kan bilangnya ada itu ya, Shanghai ya. Tapi kalau secara riwayat, kita bicara soal riwayat ya. Secara riwayat dia tidak menyentuh Golden Ratio. Dasarnya apa? Di sini dasarnya. Di 2019 dia clear tanpa menyentuh Golden Ratio. Memang terjadi pergulatan panjang di MA99, MA25 pernah terjadi. Di sini dia pergulatan panjang di sini. Setelah itu tetap dia naik. Jadi kalau terjadinya koreksi, posnya itu sebetulnya cuma ada 2, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, antara bawah MA25 atau 99. Dan kebetulan secara riwayat di 2019 ETH itu tidak membentuk pola koreksi sampai MA99, tidak terjadi. Jadi kalau riwayat yang paling tepat untuk saat ini adalah 1 tahun sebelum halving, ya sama teman-teman nyarinya di 1 tahun sebelum halving. Pada 4 tahun yang lalu. Nah 4 tahun yang lalu itu 1 tahun sebelum halvingnya adalah 2019. Nah catatannya adalah ini yang teman-teman harus ketahui. Dan kapan momentum itu selesai? Ini belum apa-apa teman-teman, karena belum membentuk yang namanya gunung. Sedangkan proses saat ini baru di bawah. Ini baru awal. Gunungnya belum terbentuk ini.
mungkin memang tidak tinggi, mungkin segini. Karena nariknya mungkin di sini. Ini yang terbawa atau di atas sini. Kalau ini kan di sini berarti supportnya kan berarti di sini. Itu kalau dibaca secara riwayat seperti itu. Ini tarikannya, dasarnya apa Om? Untuk bisa melihat market masa lalu. Di sini ATH, di sini resist setengah dari ATH. Dia diambil dari supportnya, kenaikannya itu. Berarti teman-teman bisa narik garis besarnya sama. Ini ATH. Thank you Bang. Di sini resist setengahnya. Ditarik, kita belum tahu apakah yang support sini yang terjadi atau support sini. Kasih aja ring itu 2. Nanti teman-teman akan dapat itu areanya sekitar 2500 teratas, bawahnya adalah 2178. Kurang lebih di ring itu. Dia naik sampai Mei atau Juni awal. Gitu ya untuk ETH. Kalau mau join Telegram gimana? Sama Bang Ar atau Pak Edi gitu. Untuk bisa dimasukin gitu. Bang Anggir Satrio ya. Bener Om, Shiba itu koin humanity ya gitu ya. Betul. Mantap itu. Sesuai Om, anak angkat kan Pak Edi Shiba. Thank you Bang Wahyu. Ya itu untuk yang masuk Telegram bisa itu jadi jawab Bang Aji itu. Shiba siap dicicil, ya siap dicicil. Terus nanti kalau koreksi lagi paling dalam itu di 10. Tunggu aja di situ juga. Antara harga sekarang harusnya tadi pagi. Shiba harusnya sebenarnya tadi pagi itu sudah mantap sekali. Kalau serok semua itu sebenarnya sudah mantap sekali tadi pagi. Tapi nggak apa-apa, nggak terlalu jauh kan. Serok aja nggak apa-apa untuk Shiba. Itu ya untuk ETH sudah menjawab ya. Untuk yang terakhir ini karena sudah jam 12 saya mau istirahat, besok aku ada acara cukup padat teman-teman. Saya harus keliling, terus harus ngirim juga produk, saya juga harus ngirim, ada pesanan yang harus dikirim, jadi double itu. Thank you Bang Wahyu. Kok baru datang ya Bang Wahyu? Dari tadi apa sudah baru ini Bang Wahyu? BTC ya, yang terakhir kita akan bahas BTC ya. Untuk kemana arah market BTC ke depan. Jadi kalau saya secara pribadi saya melihat malah momentum saat ini cukup bagus. Karena kenapa kok BTC-nya ikut turun? Karena kalau teman-teman lihat, memang BTC-nya turun itu cukup wajar sebetulnya. Jadi dia masih di sini, area-area sini cukup wajar. Tapi kalau teman-teman perhatikan di 2019 dia tidak menyentuh golden ratio. Ini menjadi catatan penting buat teman-teman bahwa riwayat itu yang terjadi 1 tahun sebelum halving juga dia terjadi koreksi di sini sudah wajar juga. Yang penting adalah dia punya riwayat yang tidak pernah menyentuh golden ratio. Bisa mengulang, potensinya mengulang cukup besar. Untuk saat ini saya melihat bahwa apakah koreksi saat ini sehat-sehat sekali. Karena itu mengantar untuk altcoin yang lain seperti ADA, SRP untuk pada titik koreksi yang diharapkan secara market. Mungkin kayak Matic, kayak FTM itu kan koreksi mendekati MA99 semua. Jadi koreksinya BTC seperti ini, tapi membawa altcoin itu menuju koreksi yang
sesuai gitu secara takaran, yaitu MA99. Nah, di situ ketika klik ya berarti momentumnya bisa jadi besok adalah pembalian keadaan. Kalau saya melihat malah seperti itu. Dan kalau teman-teman perhatikan, hal yang mendukung itu ada dua hal. Itu adalah posisi rainbow chart-nya. Rainbow chart-nya saat ini kita ada di fase ini. Dan setelah ini ya ngegas naik. Ini ya sama. Terus didukung oleh BTC dominan yang kecenderungannya akan ke MA99. Dan ini adalah pola di mana altcoin session terbentuk. Bukankah saat ini altcoin session juga sedang membentur pada area MA99, area pertahanan di dalam bullish memegang kontrol? Itu yang teman-teman harus perhatikan, bahwa semua rangkaian koreksi saat ini sangat tepat untuk momentum koreksi yang sangat wajar dan dibutuhkan oleh market. Maksud saya penyampaiannya seperti itu. Jadi market hari ini sangat bagus. Saya melihat malah tidak perlu kita takut. Itu momentum di mana kombinasinya antara altcoin, Bitcoin sama BTC dominan dan BTC rainbow chart klik. Malah momentum saat ini adalah momentum ketepatan atau klik market. Itu namanya. Gitu ya. Naik apa turun? Naik. Gitu. Karena momentumnya tepat. Altcoin session di MA99 rata-rata, BTC-nya mengalami koreksi, tapi perlu diperhatikan BTC tidak belok loh itu. Itu belum sampai. Dia ini masih final nih. Kalau ini besok ketarik, ini belok lagi ke atas. Berarti itu akan menyeret ke atas dan itu menjadi daya pantul. Contohnya untuk ada ini ya, untuk ada mana ada. Ini produk-produk yang sudah di MA99 ya, untuk ini lihat. Ini malah menjadi momentum mantul. Terus untuk BNB mantul. Jadi klik gitu loh. Market ini saat ini market yang menurut saya koreksinya dengan ketepatan momentum altcoinnya itu terbentuk sempurna, ngeklik. Sama BTC dominannya juga didukung. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Altcoin recommended ada recommended. Ada SRP SIBA. Ada satu yang belum tak bahas ini tadi, maaf. Mana ya, tadi ada yang tanya apa satu FTM, terus ada mana. Ini saya akan bahas di terakhir ya, untuk menyelesaikan. Jadi tidak akan, potensinya kayaknya enggak. Potensinya enggak. Kalau terjadinya BTC-nya koreksi, berarti kan jebol semua itu. Loh, kalau BTC-nya sampai MA99 itu jebol semua. Ini ya, untuk mana tadi yang tanya siapa? Tunggu aja di MA99. Karena ini tidak kuat. Ini salah satu produk yang ini di sini tidak kuat. Dia mau nembus di sini kan? Dia mau mempertahankan di sini tapi tidak kuat. Biasanya dia akan tembus ke sini dulu. Ini areanya. Kalau ditarik nanti akan bisa ketarik di sini. Mana itu tunggu aja di area. Oh, sudah pernah kesentuh. Tidak apa-apa ini. Moga-moga sideway ya. Baru nanti dia naik. Harusnya tadi pagi, harusnya dikerok. Sudah pernah kesentuh ini mana. Tidak apa-apa. Ini paling kemungkinan dia akan sideway-nya gini. Momentumnya. Gitu ya. Atau yang terberat di mana Om ya? Terberat taruh aja di sini lah. 0,55. Masih ada satu kali yang paling parah adalah 0,55. Ini kalau di sini support ini. Tapi kemungkinannya sangat kecil, harusnya kalau ini narik ini sideway-nya di sini. Moga-moga sudah boleh diserok, boleh ya. Kalau gini-gini tidak apa-apa, sudah koreksi segini. Paling tidak usah di DCA aja tidak apa-apa. APT belum ya, terakhir ya APT ya, betul. Ya oke. Aku dari tadi ya lupa apa satu gitu. APT ini bagus ya.
Ini produk yang menurut saya memiliki kelas bantam, kekuatan. Dan gini Kak, kalau produk maraton setelah itu koreksinya lumayan dalam itu biasa. Tapi wajar loh ya, dalam tingkat wajarnya seperti apa. Jadi gini, ini kan di sini, ini produk baru. Walaupun produk baru, dia sudah memiliki koreksi sudah 96,5% dan dia bisa breakout. Ini adalah produk yang memiliki kekuatan yang cukup baik. Menurut saya cukup baik. Dan bahkan dia bisa melewati dari ATH terdekat di sininya. Resist terdekatnya, bukan ATH, resist terdekatnya. Resist terdekatnya di 10,2 dan mengalami lonjakan 2 kali dari resist itu. Kalau seandainya terjadinya koreksi yang perlu ditunggu itu adalah mungkin momentumnya adalah 10.500. Tetap APT ini bisa berpotensi ke 10.500, bisa. Bukan berarti tidak bisa ya. Ini bisa, mungkin dia akan nge-cross di sini nih momentumnya. Dicicil sekarang tidak apa-apa, mbok cicil sekarang sama nanti di 10,5. Tujuannya akan kemana? Kalau lihat ringnya ini 100% dari sini, ya kemungkinan dia akan OTW ke perkiraan saya di 30. Perkiraan saya di 30. Mungkin di sini. Perkiraan. Coba ya, bisa enggak sampai Mei itu? Moga-moga aja bener ya. Jadi ya, Om sudah bisa ambil 75% buat altcoin. Bisa. Ada enggak apa-apa? Ada boleh, SRP boleh. Terus BNB tapi masih ada VAT-nya, jadi tunggu dulu aja. Terus apa tadi? FTM cicil aja. Sudah enggak terlalu jauh dari Golden Ratio. Gitu ya. Oke, sudah terlalu malam, sudah capek. Ya, terima kasih buat teman-teman, buat supportnya. Semoga margin selalu tetap biar dipantau juga bagaimana keputusan saya cuma sharing, keputusan semua ada di tangan teman-teman. Indonesia suka ilmu. Terima kasih buat semuanya, buat Bang Arci, Bang Ar, makasih ya Bang Ar. Bang Calvin, juga Pak Edi, Bang Wahyu, Bang Mel, Bang Konsultan 100% hampir SP, jualan aja, Mr. Gaga, Bang Ton, David, juga Pak Edi, ya, Bang Dwi, makasih. Buat semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, sambilan pedot, juga para delay ya. Ya, terima kasih buat semuanya. Indonesia suka ilmu, take profit selalu, sehat selalu. God bless you all.